Pemirsa, Salam Indonesia. di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permanawidura, yang mengupas topik rumah bersubsidi sulit dibangun. Senang sekali kembali saya Rai Setiawati menemani Anda dalam program wawancara eksklusif. Untuk edisi kali ini kita akan mengangkat topik terkait peranan atau kiprah REI bagi perumahan rakyat. Seperti apa peranan dan juga kiprahnya? Di sebelah saya sudah hadir narasumber kita Bapak Pande Agus Permanawidura yang sekaligus juga merupakan Ketua DPD REI Bali. Halo Pak Agus, apa kabar? Baik. Baik ya Pak Agus. Baik, sebelumnya Pak Agus saya mau mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak untuk menjadi Ketua DPD REI Bali yang terbaru periode 2017-2020. Ya, baik. Pak, sejauh ini Pak, menyambung dari terpilihnya Bapak menjadi Ketua yang baru. Sejauh ini program apa saja yang sudah Bapak siapkan? Untuk program kita ada 100 hari kerja, itu yang akan saya fokuskan dalam awal 100 hari ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana hubungan yang lebih harmonis lagi antara anggota dengan para pengurus. Jadi saya kedepannya ingin agar anggota dapat lebih mendapatkan manfaat dari menjadi anggota REI ini. Tentunya nanti ada beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan. Antara lain ya mungkin melakukan talkshow dengan perbankan. Jadi para anggota nanti akan lebih akrab lagi dengan para perbankan. Karena bagaimanapun REI ini dengan perbankan dan pemerintah itu cukup erat hubungannya. Iya, baik Pak. Nah, selain ini kan saya juga dengar kalau kita juga memiliki ada program FLPP ini sendiri ya Pak ya. Nah, kalau sejauh ini Pak, dari FLPP ini sendiri sudah di kabupaten mana saja dan sekarang untuk FLPP ini berapa harganya Pak? Oke. Untuk FLPP sendiri itu adalah program pemerintah. Bagaimana pemerintah berkeinginan menyediakan 1 juta rumah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Jadi pemerintah juga mengharapkan beberapa organisasi, salah satunya adalah REI sebagai garda terdepan pemerintah untuk menyediakan pemukiman murah bagi masyarakat. Nah, di sini kita sekarang sudah mulai bisa di 3 kabupaten. 3 kabupaten itu antara lain adalah Singaraja, kita juga ada di Negara dan di Karangasem. Nah, untuk harganya sendiri itu harganya di angka 141.700 untuk per unitnya. Gitu. Iya, baik. Nah, kalau untuk mengenai support sendiri Pak, kalau dari perbankan ini sendiri, bagaimana support perbankan ke FLPP ini? Perbankan sendiri itu mereka sangat mensupport ya, karena ini adalah arahan dari pemerintah pusat. Baik. Bagaimana agar semua instansi terkait ataupun perbankan dan pemerintah itu bisa membantu kita sebagai developer untuk menyediakan perumahan murah ini. Nah, kalau dari perbankan sendiri mereka sudah menawarkan beberapa bunga-bunga, terutama untuk para pembeli rumah. Jadi bunga murah di sini. Dalam artian kalau seandainya kita berbicara perumahan non subsidi atau bukan FLPP ini, mungkin bunga dari perbankan itu bisa di angka 8 bahkan sampai 13%. Wah, ini lumayan ya? Lumayan cukup tinggi juga. Nah, tapi ketika kita berbicara rumah FLPP, perbankan itu sudah menyediakan bunga sebesar 5%. Dimana kalau seandainya kita berbicara rumah non subsidi, DP-nya itu bisa minimal 10%. Tapi kalau kita berbicara FLPP, bank sudah memberikan dengan arahan pemerintah pusat memberikan DP sebesar 1%. Gitu. Jadi sangat terjangkau ya. Jadi bayangkan kalau kita sekarang berbicara harga rumah di angka 141.700 dengan DP 1% itu kan kurang lebih berarti 1.400.000 ya. Itu kan untuk masyarakat semua kalangan saya rasa bisa untuk mencukupi itu. Nah, di samping itu kan cicilan yang dengan 5% itu kalau saya tidak salah perhitungannya sekitar di angka 900 sampai 1 juta per bulan. Jadi masih sangat reasonable dalam artian dengan pendapatan kita, pendapatan minimal UMK ya, minimal itu di angka 2.200.000 kalau saya berbicara Bandung, itu jadi masih sangat masuk akal. Cuman memang kendalanya itu adalah kita masih belum bisa menyediakan semua
kabupaten. Ya. Masih baru 3 yang tadi saya sebutkan itu saja. Makanya saya ke depannya mungkin untuk daerah Badung dan Denpasar khususnya, saya ingin bersama-sama dengan pemerintah bagaimana kita mencari solusi yang terbaik untuk bisa menyediakan tempat tinggal buat mereka. Memang dari beberapa teman-teman di developer maupun juga dari pengamat-pengamat pengamat masyarakat, ada indikasi kita menginginkan hunian vertikal. Iya. Nah, jadi dengan mahalnya lahan yang sekarang terjadi di Badung dan Denpasar ini, sudah sangat susah buat kita para developer untuk menyediakan perumahan yang horizontal. Baik. Karena harganya sudah tidak, untuk harga produksi dengan harga tanah plus harga produksi, harga jualnya nanti tinggi sekali. Baik. Nah, sekarang saya ambil contoh, seandainya kita berbicara 50 are. 50 are kalau dibuatkan horizontal itu pasti kita rata-rata bisa di sekitar 35 sampai 40 rumah lah dalam 50 are itu. Tapi ketika kita berbicara vertikal atau naik ke atas, mungkin bahkan bisa sampai 100 bahkan sampai 200 unit. Baik. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, katakan misalnya sekarang di Denpasar atau Badung ini harga rumah itu rata-rata saya lihat di angka 700 juta sampai dengan 800 juta. Itu kan sangat susah bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah ini. Jangan-jangan nanti ya rumah ini seperti barang mewah yang susah mereka dapatkan. Nah, itu yang kita terkait dengan problem itu, Pak. Nah, sejauh ini bagaimana antara RE dengan pemerintah pusat untuk sinergi ke depannya untuk menemukan solusi ke depannya lebih lanjut, Pak? Oke. Masih dalam program 100 juta unit rumah itu, memang Bali diberikan oleh pemerintah pusat di harga 141.700. Dan kenyataannya kami di sini baru bisa di 3 kabupaten. Jadi saya dengan DPP pusat sama-sama ingin merangkum atau mencari solusi bagaimana caranya supaya harga itu bisa di angka paling tidak 200 juta. Karena di Irian Jaya di Papua itu harga FLPP mereka 200 juta. Karena bahan produksinya mahal. Nah, kalau kita kebalikannya, produksi mungkin masih sama, tapi harga tanahnya kita terlalu mahal. Jadinya kita juga menginginkan semoga bisa di angka segitu. Karena dengan angka segitu kita bebas PPN, terus habis itu untuk para pemilik rumah juga akan mencicil rumah jauh lebih murah daripada yang non subsidi. Baik, nah berarti kedepannya kita juga masih berusaha untuk menyiapkan solusi yang paling tepat, ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk di keanggotaan RE di Bali ini sendiri, Pak, sejauh ini sampai sekarang berapa jumlah anggota RE? Kalau anggota RE secara total ada 200, kurang lebih 200 PT. Tapi yang aktif itu di tahun 2016 kemarin sekitar 80-an, 80 PT. Nah, itu yang saya ingin lagi mengaktifkan semua anggota-anggota itu. Dan bahkan kalau yang belum bergabung dengan RE, besar harapan saya, mari kita para developer bersama-sama untuk bisa mensukseskan program pemerintah ini 1 juta unit. Jadi saya besar harapan saya anggota developer-developer yang belum bergabung dengan REI agar segera bergabung dengan REI. Baik. Nah, terakhir Pak, mengenai tentang harapan Bapak selanjutnya mengenai tentang REI ini sendiri, kemudian perannya bagi masyarakat dan khususnya terutama untuk di Bali saat ini, Pak, seperti apa? Oke, untuk ya itu. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan dengan terpilihnya saya sebagai Ketua DPD REI untuk periode 2017-2020 ini, besar harapan saya hubungan antara pemerintah, perbankan, para anggota itu bisa lebih baik lagi. Karena kita memiliki visi dan misi yang saya rasa sama, adalah bagaimana menyediakan perumahan bagi masyarakat. Nah, jadi di sini saya berharap besar partisipasi dalam pemerintah dalam ikut sama-sama mensukseskan, mari kita sukseskan program FLPP ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya, dan kita pun juga bersama-sama berharap apa yang sudah kita realisasikan bisa segera terwujud, Pak ya. Baik, pemirsa Bali TV, demikianlah wawancara eksklusif kita hari ini. Akhir kata, saya Rai Setiawati beserta kru kerabat kerja Bali TV, mohon pamit undur diri.